Selamat pagi, salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Maksima Melsiana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 253011172124 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini, Selasa 9 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 2 Bonti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sekian dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Berikut ini adalah KTP saya. Selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Kalau sehat berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ibu akan mengecek kalian apakah ada yang tidak hadir atau izin. Dengarkan ya. Melati, Parabian. Baiklah, hadir semua. Untuk hari ini berarti sudah semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satunya pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih pada atas hari ini kami dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Sekarang saya. Silakan duduk. Sebelum kita belajar, kita akan membangkitkan jiwa nasionalisme kita dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan salah satunya pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah Airku. Semangat belajar. Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Minggu lalu kita belajar tentang interaksi sosial. Ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Iya, interaksi sesama makhluk hidup atau interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Selanjutnya, mengapa sih seringkali perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda? Selanjutnya, apa yang membedakan seorang siswa dengan guru? Iya, kalau guru mengajar, kalau siswa belajar. Bagaimana status dan peran seorang dapat berubah seiring waktu? Misalnya dalam waktu sekarang kalian menjadi seorang pelajar. 10 tahun kemudian kalian akan menjadi seorang itu berjalan seiringnya waktu. Masih agak loyo, belum terlalu semangat. Kita akan menyerukan yel-yel kita. Silakan salah satunya pimpin. Tepuk semangat. Hari ini kan kita belajar tentang apa? Iya kan tujuannya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian status dan peran sosial. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis status sosial. Ada 3 ya. Ada ascribed status, assigned status, assigned status. Dan selanjutnya yang ketiga, peserta didik itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis peran sosial seperti expected role, actual role, ideal role. Dan selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan konflik dan kesenjangan peran.
Yang kelima itu, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara status, peran, dan interaksi sosial. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video terkait dengan status dan peran dalam interaksi sosial. Bagaimana kabar kalian? Ibu selalu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Ibu juga tidak pernah bosan untuk menyemangati kalian. Tadi sudah banyak dipaparkan tentang status sosial itu adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Status itu menentukan bagaimana sih seseorang dilihat dan diperlakukan dalam masyarakat. Ada bermacam jenis status sosial itu ya. Untuk bisa mendapatkan status itu ada bermacam cara. Yang pertama itu ada ascribe status. Itu adalah status yang diperoleh sejak lahir. Selanjutnya ada achieve status. Itu status yang diperoleh melalui usaha atau prestasi. Contohnya juga seperti ibu sekarang menjadi seorang guru karena ibu kuliah menjadi. Selanjutnya ada assign status. Itu status yang diperoleh dengan pemberian pihak lain. Selanjutnya peran sosial. Apa sih itu peran sosial? Peran sosial merupakan perilaku yang diharapkan orang lain pada seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai status yang dimilikinya. Peran ini meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, peran yang dijalankan atau actual role adalah peran nyata yang benar-benar dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kadang peran ini sesuai dengan harapan masyarakat, kadang juga berbeda. Ada lagi? Sudah? Sudah mengerti semua? Sudah. Kalau mengerti, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kita melihat bagaimana sejauh mana kalian paham dengan materi kita pada hari ini. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dengan kelompoknya yang sudah dibentuk ya. Silakan dikerjakan, boleh dikerjakan. Petunjuk pengisiannya itu ada. Yang pertama itu lihat dari materinya ya. Lihat materinya. Jawaban-jawabannya itu ada di dalam materi tadi yang Ibu sudah tayangkan, dan ada juga di buku paket kalian ya. Cari di situ. Silakan dikerjakan. Setelah mengerjakan nanti akan dipresentasikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada kesulitan, silakan bertanya. Udah mau selesai? Ya. Kalau ada yang merasa sulit, silakan bertanya, jangan malu bertanya. Tanyakan apa yang menjadi kesulitan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang Ibu kasih. Boleh bertanya ya. Silakan kelompok yang pertama presentasikan hasil kerjanya di depan.
Silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Apolonia. Nama saya Sinan Rati. Nama saya Rati. Nama saya Radian. Nama saya Amin. Jadi kami mau menyampaikan satu pekerjaan di mampu menjelaskan kegiatan jawaban. Kegiatan berperan di dalam masyarakat yang berdaya dan berperan tadi. Lalu menunjukkan bagaimana seorang dilihat dalam perilaku dan kata. Kita berjalan seorang perilaku yang dilakukan oleh orang lain pada seorang kedua satu yang karena ini diikuti masalah yang berhubungan dengan kegiatan dan satu orang yang ketika bekerja tentang apa yang harus dilakukan Dua, peserta didik mampu membedakan jenis status sosial. Status adalah status seseorang yang diperoleh terlahir. Contoh status bangsawan ras dan etnis. Status adalah status yang diperoleh melalui usaha atau prestasi. Status ini bisa berubah pada pencapaian individu. Contoh gelar akademik dengan pemberian pihak lain. Contoh pahlawan korupsi siswa luar. Tiga, kita mengidentifikasikan dari segi peran sosial. Peran dilakukan perilaku yang dilakukan masyarakat dari seseorang. Contohnya guru menerapkan disiplin bukan hanya mengajar. Peran menjalankan akhlak adalah peran nyata yang benar-benar dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Karena peran ini sesuai dengan harapan masyarakat. Peran juga berbeda. Contohnya seorang dokter. Melayani pasien dengan memberikan perawatan. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan norma, nilai, atau aturan sosial yang berlaku. Jadi, bukan sekadar yang dilakukan seseorang, tetapi apa yang seharusnya dilakukan status sosial tertentu. Contohnya polisi. Peran ideal mengenakan hukum secara adil, melindungi masyarakat tidak menggunakan kekuasaan. 4. Peserta didik mampu menjelaskan konflik dan kesenjangan peran. Konflik dan kesenjangan peran dalam kasusnya. Peran sosial bisa menimbulkan masalah. A. Kesenjangan peran. Bisa terjadi ketika seseorang tidak bisa sepenuhnya menjalankan peran sesuai harapan masyarakat. Contoh, seorang polisi yang terpaksa melanggar aturan lalu lintas pada keadaan darurat. 2. Konflik peran. Konflik terjadi jika seseorang memiliki dua status yang menuntut peran berbeda dan saling bertentangan. Contoh, seorang ibu yang juga menjadi pegawai harus memilih antara rapat kantor atau menghadiri acara sekolah. 3. Kekaburan peran. Peran tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan. Contoh, staf baru yang belum tahu batas tanggung jawab pekerjaan. 5. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara status, peran, dan interaksi sosial. Hubungan antara status, peran, dan interaksi sosial. A. Status sosial. Kehidupan seorang dalam masyarakat, misalnya mahasiswa, guru, dokter, anak, orang tua. B. Peran sosial. Seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut, misalnya mahasiswa, belajar, mengerjakan tugas, guru mengajar, mendidik. C. Interaksi sosial. Proses hubungan timbal balik antara individu kelompok dengan mahasiswa membawa status dan perannya masing-masing. Jadi, status menentukan peran dan peran dijalankan melalui interaksi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Isya, nama saya Sandi, nama saya Wasfi, nama saya Nasari. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian status dan peran sosial. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Status menentukan bagaimana seseorang dilihat dan diperlakukan dalam masyarakat. Peran sosial merupakan perilaku yang diharapkan orang lain pada seseorang.
dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai status yang dimiliki. Peran ini meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran sosial juga tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. 2. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis sosial. Ascribed, excitement. A. Ascribed status adalah status seseorang yang diperoleh seseorang. Contoh, status bangsawan, ras, etnis. B. Ascribed status adalah status yang diperoleh melalui usaha atau prestasi. Status ini bisa berubah tergantung pada pencapaian individu. Contoh, gelar akademis, gelar. C. Excitement status adalah status yang diperoleh dengan pemberian penghargaan. Contoh, pahlawan revolusi, SWAT lari. 3. Peserta didik mampu mendiskusikan jenis-jenis peran sosial. Tidak role, ideal role. Peran yang diserahkan tidak role. Perilaku yang terasa masyarakat dari seseorang. Contoh, guru diharapkan mendidik, bukan hanya mengajar. Peran yang dijalani anak SWAT adalah peran yang nyata yang benar-benar dilakukan seorang dalam kehidupan sehari-hari. Peran menjalani sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak role, peran juga berbeda. Contoh, seorang dokter. Tidak role, melayani pasien dengan memberikan pengobatan. Peran ideal adalah peran yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan norma, nilai atau aturan sosial yang berlaku. Jadi bukan sekadar apa yang dilakukan seorang, tapi apa yang harusnya dilakukan adalah sosial tertentu. Contoh, polisi. Peran ideal menegakkan hukum secara adil, melindungi masyarakat, tidak menyalahgunakan kekuasaan. 4. Peserta didik mampu menjelaskan konflik dan kesenjangan peran. 8. Konflik dan kesenjangan peran dalam praktiknya peran sosial bisa menimbulkan masalah. 1. Kesenjangan peran terjadi karena seseorang tidak bisa sepenuhnya menjalankan peran sesuai harapan masyarakat. Contoh, seorang polisi yang terpaksa melanggar aturan lalu lintas karena keadaan darurat. 2. Konflik peran terjadi jika seseorang memiliki dua status yang menuntut peran berbeda dan saling bertentangan. Contohnya, seorang ibu yang juga menjadi pegawai harus memilih antara rapat kantor atau menghadiri acara sekolah. 3. Peraturan peran orang tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan. Contoh, hak baru yang belum tahu atas tanggung jawab pekerjaannya. 5. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara satu peran dan interaksi sosial. 2. A. Status sosial, kehidupan seorang dalam masyarakat, misalnya mahasiswa, guru, dokter, anak, dan orang tua. 2. Peran sosial, seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut, misalnya mahasiswa, pelajar, mengerjakan tugas, guru, mengajar, mendidik. 3. Interaksi sosial, proses hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Dengan membawa aktif dan perannya masing-masing. Jadi, harus dilakukan peran dan peran dijalankan melalui individu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kegiatan kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3, saya Veronica, saya Cindy, saya Rekonina Desi. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian status dan peran sosial. Pengertian status dan peran sosial itu apa sih? Nah, di sini kami akan menjelaskan status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Status menentukan bagaimana seseorang melihat dan diperlukan dalam masyarakat. B. Peran sosial merupakan perilaku yang diharapkan orang lain pada seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai status yang dimiliki. Peran ini meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran sosial juga tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. 2. Sebagai mampu membedakan jenis-jenis status sosial, yaitu A. Exhibit status adalah status seseorang yang diperoleh sejak lahir.
Contoh status bangsawan dan etnis. B. Exprivate status adalah status yang diperoleh melalui usaha atau prestasi. Status ini bisa berubah tergantung pada pencapaian individu. Contoh, gelar akademis atau jabatan. Exprivate status adalah status yang diperoleh dengan pemberian pihak lain. Contoh, pahlawan revolusi siswa teladan. Soal 4, peserta didik mampu menjelaskan konflik dan kesadaran perang. Jawaban, konflik dan kesadaran perang. Dalam praktiknya, perang sudah bisa menimbulkan masalah. Kesadaran perang terjadi ketika seseorang tidak bisa sepenuhnya menjalankan perang sesuai harapan masyarakat. Contohnya, seorang polisi yang terpaksa melanggar aturan lalu lintas karena keadaan darurat. Konflik perang terjadi jika seseorang memiliki dua status yang berbeda dan saling bertentangan. Contohnya, seorang ibu yang berubah menjadi pegawai harus memilih antara rapat kantor atau menghadiri acara sekolah anak. Kekabulan perang ini tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan. Contohnya, staf baru yang belum tahu batas tanggung jawab pekerjaannya. Nomor 5, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar status, peran, dan interaksi sosial. Jawaban, hubungan antar sosial, peran, dan interaksi sosial. A. Status sosial. Nah, status sosial yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat. Misalnya mahasiswa, guru, dokter, anak, orang tua. B. Peran sosial, seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Misalnya mahasiswa belajar, mengajarkan tugas, guru mengajar musik. Nah, C. Interaksi sosial, proses hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dengan membawa status dan perannya masing-masing. Jadi, status menentukan peran dan peran dijelaskan melalui interaksi sosial. Baik, hanya itu yang kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dimaklumin. Jadi, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Baiklah, terima kasih untuk mengerjakannya. Sekarang kita akan evaluasi untuk melihat bagaimana juga sejauh mana kalian menguasai materinya. Silakan kerjakan soal-soal evaluasi. Pilihan gandanya dikerjakan. Sambil mengerjakan evaluasinya, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Apa yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Tentang materi yang telah disampaikan. Iya, itu menarik ya. Materi yang disampaikan itu sangat menarik tentang status peran dalam interaksi sosial. Apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Kita belajar tentang apa? Harapan kami tentang pelajaran ini semoga bisa memahami pelajaran dengan baik dan bisa menambahkan
wawasan belajar kami. Iya, terima kasih. Itu ya harapannya, harapan yang sangat bagus untuk kedepannya dan untuk masa depan kalian juga. Selanjutnya untuk minggu depan itu materi kita tentang kelompok sosial ya, tentang kelompok sosial. Dalam materi-materi ini masih ada yang kurang paham atau sudah jelas semua? Ya, terima kasih karena sudah jelas semua. Kerjakan evaluasinya dengan baik. Kalau sudah selesai boleh kumpulkan dalam kelompoknya, salah satunya boleh maju. Kalau sudah selesai, maju untuk mengumpulkan. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya adalah status sosial itu adalah sesuatu yang melekat pada diri individu. Itu ya. Dan peran sosial. Status itu posisi atau kedudukan yang didapatkan seseorang. Bisa melalui 3 cara. Tadi sudah dijelaskan, ada ascribed status, achieved status, assigned status. Itu ya. Dan peran sosial. Peran sosial itu perilaku yang diharapkan orang lain kepada kita. Itu ya, yang harus sesuai seperti itu. Di situ juga ada beberapa jenisnya. Ada peran yang diharapkan, ada juga peran yang dijalankan dan peran ideal, gitu ya. Dan untuk konflik sosial juga ada kesenjangan sosial dan juga untuk hubungan antara status, peran dan interaksi sosial itu ada hubungannya. Status tidak bisa ada kalau tidak ada peran. Peran tidak bisa dijalankan kalau tidak ada status, dan keduanya tidak bisa berhasil kalau tidak ada interaksi sosial. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Ibu mau bertanya, apa yang, coba berikan salah satu contoh konflik sosial yang dihadapi individu. Contoh konflik sosial apa? Coba salah satu. Konflik sosial. Konflik peran terjadi jika seseorang memiliki 2 status yang menuntut peran perbedaan dan saling bertentangan. Iya, memiliki 2 status dan peran yang saling bertentangan. Contohnya seorang ibu yang juga sebagai seorang pegawai. Dia harus memilih rapat di kantor dengan menghadiri acara sekolah anak. Baiklah, itulah kesimpulan kita pada hari ini, dan umpan baliknya juga sudah ada. Kalian sudah menjawab apa yang ibu tanyakan, dan kalian juga sudah banyak bertanya tentang materi. Selanjutnya kita akan membangkitkan semangat kita lagi dengan yel-yel. Silakan. Kita mulaikan dengan tepuk semangat biar kita tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita sudah selesai belajar hari ini. Kita akan pulang. Salah satunya silakan pimpin doa. Baik, semua teman-teman, mari kita berdiri. Sebelum pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, sekarang kami akan pulang. Berikanlah kami keselamatan menuju rumah kami. Terima kasih Engkau telah memberikan semangat atas tugas-tugas yang Guru berikan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoa selesai.
Terima kasih.